Yang ketiga adalah qat'ut tama' an idraki kaifiyah, yaitu memutuskan semua harapan untuk mengetahui bagaimananya sifat Allah. Putuskan seluruh harapan, jangan pernah terbayang sama sekali. Allah mengatakan, laisa kamitsli syai', tidak satu pun serupa dengan Allah. Setiap yang kita bayangkan pasti keliru. Setiap kita bayangkan pasti apa? Keliru. Kenapa? Karena Allah berfirman, wala yuhituna bihi ilma. Mereka tidak mungkin mengetahui, ilmu mereka tidak mungkin meliputi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita mengetahui sifat-sifat Allah secara sempurna. Tidak mungkin. Bagaimana yang tidak mungkin? Karena kita tidak mungkin mengetahui bagaimananya kecuali kalau kita sudah melihat langsung. Saya ulangi, kita tidak mungkin mengetahui bagaimana sesuatu kecuali kita melihat langsung sesuatu tersebut atau kita melihat yang semisalnya. Dan dua-duanya tidak ada. Tidak mungkin kita bisa melihat Allah sekarang dan tidak bisa mungkin kita melihat yang seperti Allah. Kalau gitu sudah tidak bisa kita bayangkan sama sekali, maka jangan pernah membayangkan. Kita beriman Allah punya sifat-sifat bagaimananya kita tidak pernah tahu. Ya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah mereka ini yang menolak sifat-sifat Allah, mereka dengan akal mereka masuk di ranah-ranah yang gaib. Mereka berusaha menghayalkan, tatkala mereka sudah menghayal baru mereka apa? Tolak. Ini tidak benar. Ini salah. Karena kita tahu akal ini sangat punya keterbatasan. Akal ini, dan ini sering saya ulang-ulang, akal itu punya tidak boleh masuk ranah-ranah yang di luar kemampuannya. Banyak perkara yang akal kita tidak mampu untuk memikirkannya. Sebagian orang mulai masuk dalam ranah-ranah akal, dia mulai masuk, akalnya berusaha untuk paham, padahal tidak mesti harus paham. Ya. Banyak orang dengan akalnya mulai berbicara tentang masalah akidah, menggunakan akalnya tersesat jadi qadariyah. Karena di luar nalar dia, di luar kemampuan otaknya, kemudian dia berbicara tentang ini, dia berusaha harusnya begini, akhirnya terjerumus dalam pemahaman apa? Qadariyah. Akal ini punya keterbatasan. Banyak hal yang kita tidak mampu untuk kita pahami, ya. Mungkin dipahami oleh orang lain. Sampai kalau orang sudah berbicara dengan takdir nanti berkata, ya, tidak mungkin Allah menghendaki keburukan. Bikin kaidah seperti itu. Tidak mungkin Allah menghendaki keburukan. Dan ini pakai akal akhirnya. Tidak mungkin Allah menghendaki keburukan. Kita bilang Allah menghendaki keburukan ada hikmahnya. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Allah menciptakan kerusakan di daratan, di lautan. Kerusakan daratan, lautan keburukan atau bukan? Keburukan. Tapi Allah sengaja menciptakan keburukan tersebut, ada hikmah di balik tersebut agar orang sadar itulah akibat perbuatan mereka. Agar mereka sadar. Jadi ada keburukan Allah ciptakan. Nanti tidak mungkin Allah menyesatkan seseorang. Mungkin saja Allah berkehendak. Ada masalah di balik itu. Ya. Kata Nabi Nuh alaihi salam, "Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu ayyughwiyakum huwa rabbukum." Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, tidak bermanfaat nasihatku kepada kalian. Meskipun saya ingin beri nasihat kepada kalian, kalau Allah hendak menyesatkan kalian. Sesatnya seseorang juga atas kehendak Allah. Bukankah kita setiap pengajian kita mengatakan, may yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah tidak bisa disesatkan oleh orang. Wa may yudlil, barang siapa yang disesatkan fala hadiyalah, maka tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadanya. Terus kita bilang bikin kaidah Allah tidak mungkin menghendaki keburukan. Itulah qadariyah, itu pemikiran qadariyah. Ada seorang mengingkari dia qadariyah, kemudian dia bikin kaidah, itu kaidah qadariyah semakin ketahuan. Jadi masalah takdir, jadi akal itu punya ranah yang tidak bisa dia tembus. Akalnya tidak masuk, otak dia tidak masuk. Ya. Kita kalau pukul anak kecil kita larang, kita pukul. Mama kenapa pukul saya? Kita mau jelaskan susah ya. Terkadang dia tidak paham masih kecil, anak 1 tahun misalnya, dia paham nggak kalau kita larang dia begini, kemudian kita jewer dia, mungkin dia nangis, dia kenapa ibu saya tidak sayang sama saya, jewer saya? Ya saya mau jelaskan, dia nggak paham gimana caranya. Kalau anda ingin tahu semua hikmah yang Allah ciptakan, anda levelnya harus sama dengan Allah, baru anda bisa tahu. Iya, anda baru tidak semua ini tidak bisa kita paham. Tapi kita yakin semua Allah menghendaki keburukan kebaikan. Ya, maka kita beriman takdir yang baik maupun takdir yang apa? Yang buruk. Di balik keburukan tersebut ada maslahat. Ya. Di balik buruk tersebut ada
maslahat. Di balik keburukan tersebut ada maslahat. Ya. Makanya Allah ciptakan iblis. Allah tahu iblis akan berbuat keburukan enggak? Tahu. Allah ciptakan iblis. Bahkan iblis minta izin. Minta izin kepada Allah. Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah kematianku sampai hari kiamat. Buat apa? Saya ingin menyesatkan anak Adam. Itu buruk atau bukan?